Pada tanggal 1 April 2026, tepat pukul 18.35 waktu setempat, dunia menyaksikan momen yang telah dinanti selama lebih dari setengah abad. Di atas gemuruh roket Space Launch System, SLS milik NASA, 4 orang manusia meninggalkan bumi untuk mengunjungi bulan. Sebuah pencapaian yang pertama kali dilakukan lagi setelah 53 tahun. Peluncuran ini hampir berjalan sempurna, meski sempat ada kekhawatiran kecil beberapa menit sebelum lepas landas. Tim darat mencurigai adanya masalah pada Flight Termination System, FTS, yaitu rangkaian bahan peledak yang berfungsi sebagai mekanisme penghancur diri jika roket kehilangan kendali. Beruntung, itu hanyalah pembacaan sensor yang salah, dan peluncuran pun dilanjutkan. Ini adalah kemenangan besar bagi roket SLS yang selama ini dikenal karena masalah anggaran dan penundaan jadwal. Di dalam kapsul yang dinamakan Integrity, terdapat 4 astronot pemberani, Komandan Reed Wiseman, pilot Victor Glover, spesialis misi Christina Koch, dan Jeremy Hansen orang Kanada pertama yang ikut dalam misi bulan. Nama Integrity dipilih sebagai bentuk penghormatan atas kerjasama internasional, karena modul layanan pesawat ini sebenarnya dibuat di Jerman oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Hanya 8,5 menit setelah peluncuran, Integrity sudah berada di orbit bumi pada ketinggian 100 mil. Namun, perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Pesawat ini masih terhubung dengan tahap atas roket yang kemudian mendorong mereka ke orbit bumi yang lebih tinggi, sekitar 43.500 mil. Disinilah para kru melakukan pemeriksaan sistem secara menyeluruh sebelum benar-benar berkomitmen menuju bulan. Menariknya, meski ini adalah teknologi tercanggih, mereka tetap menghadapi masalah manusiawi. Pertama, sistem manajemen limbah universal alias toilet luar angkasa mengalami kerusakan pada kipas penyedot urin. Akibatnya, untuk urusan nomor 1, para astronot harus menggunakan kantong darurat yang disebut collapse contingency urinal. Selain masalah toilet, mereka juga mengalami masalah IT yang cukup menjengkelkan. Mereka tidak bisa masuk ke akun email Microsoft Outlook NASA mereka. Meski ada kendala-kendala kecil ini, pada malam 2 April, tim darat memberikan suara bulat. Integrity siap untuk Trans-Lunar Injection, pembakaran mesin utama untuk meluncur menuju bulan. Integrity menggunakan jalur yang disebut Free Return Trajectory. Ini adalah cara paling efisien karena memanfaatkan gravitasi bumi dan bulan untuk menyentil pesawat mengelilingi bulan dan melemparkannya kembali ke arah bumi tanpa banyak bahan bakar tambahan. Selama perjalanan yang tenang ini, kru menangkap foto digital resolusi tinggi pertama dari seluruh planet kita dalam satu bingkai. Foto yang diberi judul Hello World ini diambil menggunakan kamera Nikon D5 pada jarak 100.000 mil. Keunikan foto ini adalah cahaya yang kita lihat di bagian gelap bumi sebenarnya adalah pantulan cahaya dari bulan yang menyinari sisi malam planet kita. Saat bumi mulai mengecil di jendela mereka, para astronot bersiap untuk acara utama, terbang melintas dekat bulan. Artemis II berbeda dari misi Apollo. Kru Integrity menempuh jarak lebih dari 252.000 mil dari bumi, jarak terjauh yang pernah ditempuh manusia. Dari ketinggian 4.000 mil di atas permukaan bulan, mereka melihat bulan memenuhi seluruh jendela pesawat mereka. Kehadiran mata manusia di sana memberikan data yang tidak bisa ditangkap kamera. Astronot mencatat bahwa bulan sebenarnya tidak hanya berwarna abu-abu. Ada rona coklat dan bahkan hijau redup di beberapa kawah. Mereka juga menemukan 2 kawah baru yang belum teridentifikasi. Salah satunya diusulkan diberi nama Integrity, dan yang lainnya dinamakan Carol, untuk menghormati mendiang istri Komandan Reed Wiseman. Saat melewati sisi jauh bulan, yang sering salah disebut sebagai sisi gelap, mereka melihat pemandangan yang sangat berbeda.
Sisi ini tidak memiliki dataran vulkanik gelap Maria seperti sisi yang menghadap bumi. Sebaliknya, sisi jauh sangat kasar, penuh kawah, dan memiliki pegunungan tinggi serta tebing curam. Mereka juga melintasi basin kutub selatan Aitken, lokasi yang direncanakan NASA untuk pendaratan kru di masa depan dan pembangunan pos terdepan permanen. Selama sekitar 40 menit di belakang bulan, komunikasi dengan bumi terputus total. Di saat sunyi itu, mereka menyaksikan bumi terbit, Earthrise yang spektakuler, serta gerhana matahari total dari sisi jauh bulan yang berlangsung selama 54 menit. Setelah 10 hari perjalanan, tiba saatnya fase paling berbahaya. Masuk kembali ke atmosfer bumi. Re-entry. Integrity harus menghantam atmosfer pada sudut yang tepat. Jika terlalu dangkal, ia akan memantul kembali keluar angkasa. Jika terlalu tajam, ia akan terbakar habis. Kapsul Integrity meluncur dengan kecepatan 32 kali kecepatan suara. Gesekan dengan udara menciptakan lapisan plasma yang sangat panas, mencapai 5.000 derajat Fahrenheit. Suhu ekstrim ini memutus komunikasi dengan bumi selama 6 menit. Sebuah masa tenang yang menegangkan bagi tim di darat. Para astronot di dalamnya merasakan beban gravitasi hingga 4G, atau 4 kali berat badan mereka di bumi. Akhirnya, pada pukul 17.07 waktu setempat, parasut utama mengembang dengan sempurna. Integrity mendarat dengan lembut di Samudra Pasifik, lepas pantai San Diego, setelah menempuh total perjalanan sejauh 695.081 mil. Meskipun ada sedikit kendala komunikasi setelah mendarat, di mana kru bisa mendengar penyelamat, tetapi tidak sebaliknya, semua astronot dinyatakan dalam kondisi sehat setelah dievakuasi ke kapal angkatan laut. Misi Artemis II bukan sekedar perjalanan pulang pergi. Ini adalah awal dari era baru di mana manusia tidak hanya mengunjungi bulan, tetapi bersiap untuk menetap di sana dan melangkah lebih jauh keluar angkasa.